Jadi biar dapat ini rencananya akan diupload ke YouTube ya. Oke, mana wajahnya? Coba mana senyumnya? Kita foto bareng dulu yuk. Foto bareng. Ayo. Mbak Rika, Mbak Valen, ya. Ini jangan mentang-mentang masih pagi ya. Kemudian nggak buka kamera karena belum mandi ya. Jangan ya. Pak Puji aja, Coach Puji tuh mandi dari jam 4 subuh tuh, saya tahu. Ya. Pas subuh udah mandi dia. Pak Karin luar biasa, masih di kantor aja. Saking mempersiapkan acara hari ini ya. Internetnya nggak bisa kalau di rumah. Jadi oh gitu ya. Oke, kita foto 2 sesi. Sama Mbak Karin, aku di bawah. Lagi di servis AC juga ya teman-teman. Oh gitu ya. Maaf Oke deh. nih. Lagi di kantor ya. Terima kasih Mbak Karin. Oke, kita foto 2 sesi ya. Sesi pertama adalah foto KTP ya. KTP ini begini ya. Jadi serius begini, tangannya di depan ya. Berdiri agak tegak gitu ya. Ini foto KTP ya. Ya, siap-siap ya. Senyum boleh ya, tapi dikit aja, jangan banyak-banyak ya. Ntar pada kabur lagi ya. Oke, kita foto KTP ya. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, itu foto KTP. Sekarang yang sesi kedua ya. Foto ini apa namanya? Foto narsis ya. Foto narsis. Kayak gimana foto narsis? Begini. Tangannya begini ya, 2 kali. Gitu ya. Silang terus senyum gini. Boleh ke kiri, boleh ke kanan ya. Tergantung otak kiri atau otak kanan. Kalau berat otak kiri ya begini gitu ya. Kalau otak kanan ya begini gitu ya. Boleh? Boleh dicoba ya. Ayo. Foto narsis ya. Ayo jangan malu-malu dong ya, santai aja ya. Ini kan juga apa namanya pagi-pagi kita harus ceria ya. Oke, siap-siap ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke ya. Terima kasih teman-teman semua. Bentar, yang halaman 2 belum foto narsis ya. Halaman kedua. Oke, 1. Bentar ya. Ujian. Harus di-save dulu nih, momennya pas banget soalnya ya. Oke. Yang halaman kedua ya, foto narsis. Ayo mana dulu apa ininya mana? Ya, jarinya mana? Oke, satu. Yang lagi nyetir jangan ya. Ntar kesurupan lagi ribet lagi ya. Yang itu jangan ya, yang lagi standby aja. Oke, 1, 2, 3. Oke, good ya. Terima kasih ya teman-teman sudah mau join sekali lagi, terutama bagi yang sudah baru join. Oke, kita akan mulai aja ya langsung dengan Coach Puji. Silakan Coach. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Selamat pagi. Luar biasa. Selamat pagi, salam sehat dan berkah. Selamat Selamat pagi. pagi. Salam sehat dan berkah. Ya, saya sangat sangat appreciate buat teman-teman yang hari Sabtu ini mau menimba ilmu bersama saya di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir tepat waktu. Ya mungkin yang lainnya yang belum masih menyusul karena ini hari Sabtu, mungkin masih banyak acara di pagi hari gitu ya. Oke, baik. Oke, saya coba share screen dulu. Sebentar. Oke, sudah terlihat, teman-teman? Sudah Pak. Udah Pak. Ya. Oke. Baik. Pujian dan ujian. Nah, ini apaan lagi sih gitu ya. Jadi kalau sepintas memang jadi gini. Ini saya share sedikit tentang jadi sebenarnya saya menulis sebuah buku gitu ya, menulis buku judulnya adalah Pujian ya, apakah di tempat kerja masih diperlukan. Itu judul bukunya sebenarnya. Nah, di sesi kali ini saya akan bercerita sedikit tentang isi dari buku saya gitu ya. Nah, kalau biasanya kita dengar pujian ini kesannya adalah seperti buku atau sebuah hal yang memang berurusan dengan religius gitu ya.
religius biasanya, pujian-pujian segala macam gitu ya. Tapi di buku ini enggak. Jadi ini ada sedikit memang ada religiusnya, tapi memang ini lebih ke arah kepada kita dalam menyikapi pujian tersebut gitu. Nah, pujian dan ujian ya, bagaimana kita menyikapinya di dunia kerja? Oke, sebelumnya saya tanya dulu nih teman-teman nih, dari yang hadir saat ini ya, paling jauh itu sekarang dari mana? Ada yang dari luar Jakarta? Ada Pak dari Bandung, Pak. Oh, dari Bandung. Oke. Lebih jauh dari Bandung ada? Dari Palembang, Pak. Jauh, Dari Pak. Palembang. Oke. Lebih Kalimantan, jauh dari lagi. Kalimantan. Banjarmasin. Bali, Pak. Bali. Bekasi. Sorong ada Sorong? Nggak ada ya? Bogor, Pak. Bogor. Bogor jauh banget itu ya memang Bogor. Oke. Ada dari Batam. Pak, bentar lagi member baru dari Sorong BGR. Oh iya, siap. Ntar kita ikutkan. Oke, nah baik teman-teman. Jadi gini, dalam sesi ini nanti kita akan banyak berinteraksi gitu ya. Jadi nanti saya akan minta teman-teman aktif juga gitu ya, aktif di dalam memberikan jawaban pada saat ada pertanyaan. Kemudian juga mungkin tanya juga kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan gitu ya. Kemudian juga nanti kita bisa lewat chatting atau bisa langsung lewat open mic gitu ya. Oke. Jadi sebelum masuk ke sini, sebelum masuk kepada materi, saya ingin tanya dulu nih kepada teman-teman nih. Siapa dari teman-teman yang saat ini ya, saat ini ingin sukses? Nah, ya. Siapa dari teman-teman? Nah, jadi tolong ditulis di chatnya ya. Saya gitu ya. Siapa yang ingin menjadi sukses? Saya, wah, ada berapa nih? Masih ada, sedikit, belum semua nih yang bilang mau sukses. Oke. Mau, Pak, semuanya pasti mau sukses. Mau sukses semua ya? Oke, bagus. Nggak tahu kalau yang lain, kalau saya mau, Pak. Nggak tahu yang lain. Iya, saya yakin yang teman-teman di sini yang hadir saat ini itu sangat ingin atau sangat menginginkan mendapatkan atau meraih kesuksesan. Betul ya? Setuju ya? Setuju. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ya, kalau teman-teman mau sukses, ya, sukses itu menurut teman-teman apa? Buat diri sendiri ya. Jadi menurut saya sukses itu adalah kalau saya punya duit banyak sekian miliar misalnya. Atau misalnya saya bisa berkeliling dunia misalnya, atau apapun yang menurut versi teman-teman, tolong dituliskan di chatnya, ya. Jadi sukses menurut saya adalah kalau saya apa, gitu. Silakan. Oke, membahagiakan orang lain. Wah, ini agak ini nih, apa namanya? Oke, bisa juga ya. Oke, nggak apa-apa. Bebas finansial, bermanfaat bagi orang. Itu sukses ya. Oke. Bisa membantu keluarga. Apa aja ya. Jadi teman-teman yang namanya sukses itu menurut teman-teman apa? Ya, ukurannya ya. Oke, saya sukses kalau saya sudah bagaimana? Bahagia dunia akhirat. Wah, bahagia dunia akhiratnya berarti nanti nunggu ya. Oke. Bisa setelah usia 40 tahun memiliki usaha. Oke, usaha apa nih? Nah, perlu jelas nih. Ya. Sekarang kan juga usaha gitu kan. Kalau udah 40 tahun, usahanya apa? Tuh. Wah, ini ada sukses bilang kalau nggak ada komplain. Luar biasa ya. Ini menjaga supaya nggak dikomplain orang. Iya Pak, GAIT Pak, sering dapat komplain Pak. Iya, saya kayaknya bisa paham ini kayaknya. Kayaknya seumur hidupnya bakal dikomplain sebenarnya. Oke. Oke, bisa belanja ke mall tanpa harus mikirin harganya berapa. Oke, ya. Ini nggak ada yang lebih lagi nih. Sukses itu apa sih gitu? Ada nggak yang lebih gila lagi? Nggak ada yang pengen kaya raya ya? Kaya raya relatif Pak. Oke.
punya uang berapa miliar gitu. Ada nggak? Takut Pak, takut nggak bisa gunainnya. Sedikit Mau atau sukses banyak aja yang penting ya, berkah. mau Pak. sukses loh ini. Tanpa Keberkahannya Yang memikirkan penting, nih. banyaknya. Jadi yang penting kecukupan Pak, berkah Pak. Betul. Bukan banyak atau ininya uang, Pak. Yang penting keberkahannya. Kalau banyak nggak berkah, ntar kurang terus. oke. Oke, ini sukses ini adalah ngopi di pagi hari, ya, mandangin mobil berjajar di garasi, gitu ya, ada di rumah mewah. Ini rumahnya siapa nih? Kayaknya lagi nungguin rumah orang ya. Dan ini enggak ya. Ini maksudnya rumah sendiri maksudnya. Jadi punya rumah Security dong mewah, itu mah. ya mobilnya Betul, betul. berjejer, gitu ya. Iya, Pak. Asal jangan tukang parkir gitu ya, menjagain mobil. Oke, baik. Nah, kalau saya lihat sini bisa servis motor juga nih ya, nggak lihat bornya gitu, karena kabur nggak langsung bayar gitu ya. Enggak. Oke. Jadi ini sukses banyak macamnya menurut teman-teman dan itu adalah versi dari teman-teman sendiri. Betul ya? Betul. Oke. Jadi apapun sukses yang ada di benak teman-teman, apa yang ada di pikiran teman-teman ingin diraih gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah itu terserah apapun gitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah kapan Anda ingin mendapatkan kesuksesan itu? Sekarang silakan di chat. Tuliskan di chat. Kapan? Mau 2 tahun lagi, mau 10 tahun lagi, mau 5 tahun lagi, mau 2 tahun lagi, atau sebulan lagi, atau mungkin 2 hari lagi, atau besok, atau mungkin hari ini. Ya, terserah. Ya, Anda tuliskan kapan Anda ingin atau teman-teman ingin mendapatkan sukses yang tadi teman-teman sebutkan. Oke, 2 menit dari sekarang, luar biasa Om Yudo. Oke, harus sekarang, ya. Mana lagi nih? Tadi suksesnya macam-macam nih. Kapan itu yang menurut teman-teman mau didapatkan? Tahun ini, oke. Sekarang, 5 tahun lagi, oke. Tanggal 29, ya. Nggak ada yang tanggal 22 nih. Tanggal 22 itu sukses semua, Pak. Itu rutin ya, bukan sukses. Ya, tapi sukses juga sih sebenarnya, oke. Sukses Pak, pencapaian sukses itu Pak. Iya. Tahun depan, oke. Wah, ini luar biasa bijak nih. Setelah Allah menghendaki pasti sukses. Oke. Kalau dari itu kan kalau Allah menghendaki, kalau dari kehendak dari teman-teman sendiri kapan? Nah, pertanyaannya itu. Saya pengen sukses, ingin mendapatkan yang tadi itu kapan? Ayo. Nggak ada lagi? Oke, minggu depan ya. Ada tanggal 29, sekarang juga 5 tahun lagi. Oke. Sesegera mungkin. Ya. Ada lagi? Oke. Nah, kalau saya tadi lihat gitu ya, apapun yang teman-teman ingin dapatkan di kesuksesan yang teman-teman ingin dapatkan gitu ya, banyak memang yang ingin didapatkannya seketika gitu ya, atau sesegera mungkin. Setuju nggak? Ya, kalau saya mau sukses, kenapa nggak harus sekarang? Gitu. Kenapa harus nunggu 10 tahun lagi misalnya? Gitu ya. Nah, banyak dari teman-teman memang ingin mendapatkan hal yang menurut teman-teman sukses itu sesegera mungkin, ya. Bisa dibilang adalah instan, secara instan, gitu ya. Dan ya nggak perlu banyak macam-macam, pokoknya ya udah, saya maunya sekarang, gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Ya nanti kita akan bahas ya. Oke, baik. Nanti di belakang akan kita bahas. Nah, sekarang nih, satu lagi pertanyaan. Teman-teman pernah posting ya di sosial media? Pasti loh, gitu ya. Pasti pernah posting, gitu ya. Mau di Facebook, di Instagram, di Twitter, di LinkedIn, gitu kan. Bahkan mungkin di WhatsApp sendiri, gitu ya, posting.
Pernah nggak? Kalau yang pernah coba tulis pernah gitu. Pernah posting di sosial media? Oke. Saya rasa pasti pernah. Ada nggak yang nggak pernah? Nggak ada ya? Pasti pernah semuanya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau teman-teman pernah, sekarang apa sih yang teman-teman harapkan setelah posting? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman setelah posting di Instagram nih, apa harapan teman-teman dari postingan itu? Oke, feedback, oke, like, oke, ada komen, like, ya. Apalagi setelah posting mengharapkan apa? Oh, di like gitu ya, ada komennya. Like, share, and subscribe. Weh, ini semuanya ya. Oke. Ada view-nya, oke. Follower juga mungkin ya. Ada yang nyantol sales-nya. Orang berharap tertarik dengan postingan Anda, kemudian teman-teman kemudian menghubungi gitu ya. Terus dapat hasilnya. Nah, ini hasil apa nih? Ya, mungkin kalau postingannya berupa iklan gitu kali ya. Oke, good. Itu bisa jadi salah satu kesuksesan juga, Pak ya. Bisa gitu. Terserah ukuran suksesnya apa, terserah. Terserah Bang Sofyan juga. Nah, kalau tadi saya lihat di sini gitu ya, ada beberapa beberapa keinginan teman-teman setelah posting nih ya. Dapat tadi apa? Like ya, kemudian ada share ya. Jadi semakin banyak share post yang orang yang men-share postingan kita, bisa jadi nanti bisa jadi viral gitu ya. Kemudian tadi komen ya, makin banyak komen juga seperti itu. Bahkan sekarang ini jadi ukuran juga untuk kita bisa memonetize postingan kita atau sosial media kita gitu ya. Kemudian ada juga follower, mencari follow ya, mencari follower gitu ya. Itu yang kita cari banyak. Kemudian subscribe juga. Ada lagi yang lain? Like, share, comment, follow, subscribe. Ini ya kira-kira ya yang teman-teman ingin dapatkan pada saat melakukan posting di dalam sosial medianya teman-teman masing-masing. Nah, like, share, komen, kemudian follow, dan juga subscribe ini sebenarnya apa sih? Nah, apa ini? Hakikatnya ini apa? Jadi pada saat kita melakukan posting, ya kita dapatkan like itu tuh sebenarnya apa itu? Berupa ini kan bentuknya ya, oke, bisa penghargaan gitu ya. Oh, oke, ternyata dia jadi ini suatu bentuk ya, suatu bentuk dari penghargaan dari teman-teman kita yang ada di sosial media. Bisa juga pujian, ya, perhatian, gitu ya. Kemudian juga apa? Pengakuan, gitu. Ya. Nah, ini adalah yang fenomena sekarang ini teman-teman maupun mungkin anak-anak muda juga sangat menyukai ya pada saat mereka posting, kemudian ingin mendapatkan jutaan, ribuan, bahkan jutaan like, kemudian komen dan sebagainya, dan share juga gitu ya. Ini bagi mereka adalah sebuah penghargaan, pengakuan bahwa memang mereka mempunyai konten yang disukai gitu ya, yang berguna mungkin gitu ya, dan memang sangat dinantikan oleh orang-orang seperti itu. Ya, jadi bahkan mungkin yang mungkin teman-teman dengar beberapa waktu yang lalu, bahkan ada orang yang sampai meninggal gitu ya, karena dia mencoba membuat konten yang yang menarik gitu ya, yang luar biasa gitu. Nah, ini semua adalah di dunia maya ini sebuah pujian. Ya, kita bisa bilangnya sebuah pujian atau penghargaan gitu ya. Nah, ini pula yang mendasari atau yang mengilhami saya membuat buku tentang pujian nih, gitu ya. Jadi intinya adalah bagaimana fenomena bahwa orang-orang yang menginginkan pujian ini kemudian mereka memasuki dunia kerja.
Seperti itu. Nah, inilah nanti akan kita bahas ke belakangnya. Oke. Nah, ini satu lagi contoh nih ya. Mungkin teman-teman masih ingat nih, dulu di 2019 kalau nggak salah ya. Jadi ada sebuah postingan yang di sebuah sosial media itu bahwa dia menunjukkan bahwa dia dari dari lulusan Universitas Indonesia tuh, ya. Pada saat itu diinterview dan dapatkan gaji 8 juta. Dan menurut dia ini nggak sesuai, nggak cocok, gitu ya. Nah, apa artinya ini? Bahwa yang kita tahu bahwa mereka yang fresh graduate pun atau yang fresh graduate ya. Kalau kita sebutnya mungkin fresh graduate belum tentu dia ada yang namanya first jobber ya, first jobber. Nah, first jobber ini adalah orang yang memang baru pertama kali bekerja, gitu ya. Dia bisa fresh graduate, bisa juga enggak, gitu ya. Mungkin lulusnya bisa 2 tahun yang lalu, mungkin kemudian dia berusaha ada usaha gitu ya, baru kemudian bekerja di sebuah perusahaan. Nah, tapi ini adalah yang memang fresh graduate, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini seseorang lulusan mahasiswa lulusan sebuah universitas yang terkenal kemudian ditawari oleh gaji yang menurut kita itu sebenarnya udah mungkin tinggi gitu ya, cukup tinggi, tapi buat mereka enggak. Jadi mereka memang sudah di awal sudah ingin mendapatkan apresiasi gitu ya. Pada saat awal bekerja pun sudah ingin mendapatkan apresiasi gitu. Berupa gaji yang besar gitu. Nah, fenomena inilah yang mungkin sekarang ini banyak terjadi di perusahaan-perusahaan nih, gitu ya. Nggak cuma tentang gaji, tapi mungkin tentang fasilitas dan lain-lain, gitu. Dan hasilnya apa? Setelah dia posting seperti ini, mungkin ada yang memang mendukung, gitu ya. Tapi banyak juga yang bahkan malah mencaci atau membuli bahkan, gitu ya. Nah, itulah kondisi di mana sosial media itu memang membuat kita menjadi terlihat gitu ya, terlihat apapun yang kita memang ingin tuju gitu. Nah, kembali tadi teman-teman pada saat ingin sukses, banyak yang ingin sekarang juga ya, ingin sukses secara instan. Nah, instan itu maksudnya kayak tadi nih, orang baru lulus pengen sukses secara instan. Kemudian di sosial media juga seperti itu. Posting, kemudian pengen dapat like, subscribe dan sebagainya, itu merupakan bisa juga dibilang sukses, gitu ya. Kemudian itu juga ada pasti hal yang sebenarnya yang menurut kita adalah instan, gitu ya. Ingin sukses sekarang juga. Nah, emang ada kalau misalnya sukses itu kita bisa secara instan? Ternyata enggak, ya. Ternyata enggak. Bahkan nih ya, mungkin teman-teman sering makan mie instan ya Indomie misalnya dan sebagainya. Maaf nggak nyebut merek ya. Untuk meraih kesuksesan itu nggak ada yang instan sebenarnya. Ya. Bahkan kalau kita makan mie instan yang katanya mie instan itu mesti diproses dulu nih, gitu kan? Ya direbus dulu, kemudian kita saring, kemudian kita campur bumbu, baru kita bisa makan, gitu. Ya. Nah, jadi pada dasarnya kenapa orang ingin suksesnya ingin cepat, ingin instan, gitu ya. Banyak ininya sebabnya. Nanti kita akan kita lihat gitu ya. Nah, kemudian juga ini juga membuat banyak orang mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya. Banyak orang yang tertipu. Nah, tertipu dengan arisan bodong gitu ya. Kemudian ada investasi bodong gitu kan. Terus apalah macam-macam gitu ya. Kenapa seperti itu? Bahkan ada orang yang sampai tertipu dengan mungkin bukan dukun ya dianggap dukun lah ya, dianggap dukun yang bisa menggandakan uang gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena mereka ingin cepat kaya ya, ingin punya banyak uang dengan cara yang mudah gitu. Dia cukup memberikan sekian ratus ribu atau sekian juta, kemudian nanti akan berlipat seperti itu. Dan itu menurut mereka menyenangkan ya, buat mereka sangat cocok gitu. Kenapa? Karena mereka bisa dapat uang banyak tanpa harus bersusah payah gitu.
Nah, ternyata ini ada penelitian ya, penelitian nih. Saya ambil dari sebuah penelitian di ini dari ilmu neurologi juga gitu ya. Saya kutip dari Science Daily. Itu ternyata pada dasarnya manusia itu memang cenderung malas, ya. Nih, kalau kita lihat gambar nih, siapa yang nggak pernah begini nih, ya? Misalnya bangun pagi-pagi gitu kan, hari Sabtu atau hari Minggu gitu kan, eh, udah bangun tapi tiduran, scroll gitu ya, nggak ngapa-ngapain, kata apa istilahnya apa? Gabut gitu ya, gabut. Oke. Nah, ada ternyata iya gitu, males gitu ya, males bangun. Senangnya ya tidur-tiduran gitu ya. Nah, ini pada dasarnya manusia itu memang cenderung malas gitu kan. Kenapa? Memang ada di bagian dalam struktur otak saraf di otak kita itu memang cenderung untuk menyukai hal-hal atau cara yang mudah dan cepat gitu ya. Pinginnya menyukai cara yang mudah dan cepat gitu. Itu memang sudah alamiah gitu ya. Kemudian manusia ini juga lebih suka dengan kondisi comfort zone. Nah, jadi kalau udah di tempat tidur gitu, adanya tenang, nyaman gitu kan, dan kurang suka untuk proses yang ribet dan melelahkan. Benar nggak gini? Nah, coba tanyakan kepada diri teman-teman nih, ya. Kayak begini nggak gue nih, gitu ya. Ini sama, saya juga kadang-kadang begitu, ya. Jadi kita tuh cenderung untuk ya ada di comfort zone lah, gitu ya. Kalau yang suruh yang ribet-ribet mikir itu, aduh malas melelahkan. Nah, ini pula yang menyebabkan kita ingin cepat sukses, tapi dengan cara yang instan. Aduh ribet ya, gue mau jualan, wah gue jualan gue harus nyediain produknya, terus gue nanti jualannya di mana ya, gue harus bikin ini dulu, habis ini bikin ini, kemudian gue iklan gitu, aduh ribet lah gitu ya, udah deh gue ngikut lu aja ya, gue naruh duit ya di lu tuh ya, nanti lu yang jualin gitu kan. Nah biasa kayak gitu, jadi orang akhirnya akhirnya ditipu temennya dan sebagainya gitu ya. Nah ini yang terjadi nih sama kita nih gitu ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, tadi dari sisi otak, gitu ya. Kemudian dari memang kondisi manusia yang sukanya adalah yang comfort zone, gitu ya. Nggak suka yang ribet-ribet atau melelahkan, gitu. Nah, ada teori yang namanya instant gratification vs delay gratification. Ya, pernah dengar ini, teman-teman? Nah, apa itu instant gratification? Instant gratification ini adalah orang itu, manusia itu cenderung untuk menyukai atau ingin langsung menikmati reward sekarang juga, gitu, right here, right now, gitu, ya. Dibandingkan apa? Dibandingkan untuk menunda atau istilahnya delay gratification atau menunda kesenangan saat ini untuk sukses di masa depan, gitu ya. Nah, jadi biasanya nih, ini coba teman-teman coba refleksikan diri ya ke masing-masing nih. Saya juga gitu. Kapan gitu di mana kita pada suatu saat itu merasa aduh mendingan gue dapetnya sekarang sih gitu kan. Daripada gunung-gunung nanti gitu ya. Nah, terus kalau nanti gue harus banyak usaha segala macam gitu kan. Mending gue sekarang aja investnya gitu kan, langsung bisa dapat hasilnya, misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya dua pilihan ya, pilihan mau yang instant gratification ya, jadi kita dapat sekarang tapi secara jangka panjang mungkin kita akan kesulitan gitu ya. Nanti saya akan ada jelaskan tentang sebuah penelitian tuh di Amerika. Nah, kebalikannya kalau delay gratification kita menunda kesenangan nih ya. Jadi supaya misalnya contoh, misalnya kita pada saat dulu kuliah nih kan, waduh kita harus nyusun skripsi dulu, udah tinggal terakhir gitu kan, ya mau nggak mau harus kita ikutin prosesnya, gitu kan, panjang memang panjang, bisa 1 semester, 2 semester, 3 semester gitu kan. Namun pada saat sudah lulus itu bahagianya luar biasa, begitu ya, benar nggak? Sama sekarang mungkin teman-teman di tempat kerja nih ya. Orang-orang yang mungkin ingin segera instan, begitu masuk ke tempat kerja, begitu bekerja, dia ingin apa? Langsung gaji gede, tapi kerjaannya nggak mau yang banyak. Pak, saya kan baru gitu kan, saya pengennya yang gampang-gampang aja dulu gitu.
Nah, yang tadi tuh nggak mau ribet gitu, nggak mau susah gitu kan. Tapi pengen apa? Dapat gaji gede gitu, ya. Ingin dapat pujian misalnya kayak gitu. Nah, tapi bandingkan dengan orang yang dia mau apa melakukan menunda gratification itu. Jadi oke, gue baru masuk, sekarang gue adalah orang baru, gue perlu banyak belajar, gue perlu banyak tanya sama orang, gue perlu banyak pengalaman, ya sampai nanti gue bisa dapetin posisi yang memang sudah bagus, ya menurut gue bagus. Kemudian di posisi itu gue pastinya akan dapat sesuatu yang lebih baik daripada yang sekarang, ya itu. Nah di Amerika ya ini tahun 1972 itu ada penelitian di Stanford University dilakukan oleh Walter Mischel sama Abby, ya. Tujuannya adalah untuk mengukur perkembangan kendali delay gratification. Nah, jadi gini, beberapa anak itu masuk ke dalam satu ruangan sendirian, ya bersih, kemudian di depannya ditinggalkan sebuah marshmallow. Ini namanya marshmallow test. Pernah dengar? Ya, jadi ditinggalkan oleh seseorang sendirian di sebuah ruangan, tapi bisa dipantau. Ya, di depannya, di mejanya itu depannya diberikan sebuah marshmallow, ya. Kemudian diberikan pesan, saya akan meninggalkan ruang ini kurang lebih, ya pokoknya meninggalkan ruang ini. Jadi kalau marshmallow ini dimakan, maka kamu ya udah dimakan, tapi kamu nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu membiarkan marshmallow ini tetap utuh, ya tidak dimakan, maka setelah saya kembali saya akan memberikan 1 buah lagi marshmallow untuk kamu, gitu ya. Nah, setelah ditinggal, nah macam-macam nih, ya. Yang pertama sih oke, dia fokus gitu ya, fokus lama-lama, oh ini gue nggak boleh makan. Gitu. Kalau gue makan, ya udah gue nggak dapat apa-apa lagi. Tapi kalau gue nggak makan, gue akan dapat 2, gitu. Setelahnya, ya. Terus mikir-mikir, kok lama ya, gitu. Aduh, ini baunya enak banget, kayaknya nih marshmallow nih, rasain gitu ya, rasanya terus dilihat nih bentuknya bagus, gitu, wangi segala macam. Coba deh gue cobain sedikit aja deh, masa nggak boleh sih? Paling nggak ketahuan lah kalau gue nyobain cuil gitu ya. Pertama secuil gitu kan. Lama-lama habis dimakan, ya. Nah, dari ini beberapa anak diberikan tes seperti ini. Ya, hasilnya adalah 2 dari 3 anak ini memakan marshmallow-nya gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa memang kita cenderung untuk mendapatkan apa? Instan ya, instant gratification ya. Jadi pengen dapat reward saat ini juga. Begitu dimakan udah, oh ini reward gue gitu. Padahal kalau dia menunggu, dia akan bisa mendapatkan 1 lagi nih. Jadi dia akan dapat 2 gitu. Nah, ini penelitiannya ya. Kemudian penelitiannya itu berlanjut nih. 10 tahun kemudian, dari tadi ya, dari yang kelompok anak-anak yang diberikan tes gitu ya. Ada beberapa kelompok nih. Kelompok pertama adalah ada kelompok yang memang begitu ditinggal langsung dimakan. Gitu. Begitu instrukturnya pergi dia langsung dimakan marshmallow-nya. Kelompok kedua yang tadi tuh, ya. Cuman lihat-lihat dulu, kemudian cium-cium, lama-lama nggak kuat, akhirnya makan juga, gitu ya. Nah, kelompok terakhir ini adalah yang berhasil mengendalikan delay gratification-nya. Dia menunggu, sampai 15 menit, begitu instrukturnya datang, oke, belum dimakan, dia dapat 2, gitu ya. Nah, 10 tahun kemudian dilakukan lagi penelitian, gitu ya. Jadi ternyata dari kelompok anak yang berhasil mengendalikan delay gratification-nya, dia memiliki karakter yang berbeda. Apa itu? Tadi kompetensi akademiknya dan sosialnya lebih baik, lebih mampu bercakap-cakap gitu ya, berbicara itu punya kemampuan untuk berbicara gitu. Kemudian fokus perhatian itu bagus, ya dia juga menjadi perencana yang cakap gitu ya, jadi yang oke lah gitu ya, dan rasional gitu. Kemudian dapat mengendalikan diri dengan baik dan frustasi dan stres gitu. Nah, jadi teman-teman
Ya, kalau tadi teman-teman misalnya, oh pengen suksesnya sekarang, pengen dapetin sesuatu itu sekarang juga, ya itu berarti teman-teman memang lebih mengandalkan instant gratification, ya, dibandingkan dengan delay gratification. Ya, itu yang menunjukkan bahwa, nah apa hubungannya nih? Ya, jadi ternyata obsesi terhadap instant gratification itu akan membutakan kita untuk potensi yang akan kita dapatkan di di kemudian hari, gitu ya, secara long term. Ya, jadi kita biasanya akan melihat ya udah yang sekarang aja gitu kan, yang nanti belakangan, gitu kita nggak lihat. Tapi kalau kita fokusnya pada instant gratification, gitu ya. Makanya kadang-kadang kita ini akan mempengaruhi. Nah, ini hubungannya apa? Ini akan mempengaruhi kita dalam melakukan usaha nih, ya. Banyak kadang-kadang yang anak-anak sekarang ini ya biasanya gitu ya kurang tahan gitu ya, kurang tahan bahwa aduh susah ya, aduh capek ya gitu kan. Oh, dikasih pekerjaan yang mungkin teman-teman baru dapatkan belum tahu skillnya gitu kan. Nggak mau mencoba, aduh ribet deh gitu ya, orang lain aja deh ya gitu ya. Nah, ini yang akan membuat kita merasa bahwa ya udah kita nggak akan melihat ke depannya gitu. Padahal apa yang kita bisa menunda nih, kita menunda kesenangan sekarang. Kesenangan sekarang itu apa sebenarnya? Ya bekerja dengan santai gitu ya, dengan sesuatu yang memang sudah dikuasai gitu kan. Udah nggak ada banyak mikir, saya begini aja udah jadi misalnya kayak gitu ya. Dibandingkan dengan kita harus bersusah payah mengerjakan sesuatu hal yang baru, kemudian belajar sana sini, mentok sana sini, dimarahin sana sini gitu kan, sampai nanti kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik, misalnya itu posisi yang lebih baik, mungkin level yang lebih tinggi, mungkin kompensasi yang lebih bagus gitu ya, mungkin ada pujian dari atasan dan sebagainya. Itu yang akan bisa membuat kita akan buta terhadap itu semua nih, kalau kita mengedepankan untuk instant gratification. Nah, baik, apa hubungannya nih sekarang nih ya? Jadi kalau tadi ini ada hubungannya dengan mindset. Nah, mungkin teman-teman sudah sering dengar ini yang namanya growth mindset sama fixed mindset, ya. Fixed mindset ini adalah pola pikir yang meyakini bahwa kualitas diri seseorang itu seperti ya misalnya intelijensi, bakat itu sifatnya menetap, nggak berubah gitu ya. Memang is a given gitu ya. Memang udah kita dapatkan seperti itu. Sedangkan growth mindset ini adalah pola pikir yang meyakini bahwa kita ini bisa bertumbuh, gitu ya, berkembang seperti itu. Nah, pada saat kita tadi misalnya berkaitan dengan tadi delay gratification, kita akan selalu mencoba untuk terus growing, gitu ya, growing gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan hanya fixed mindset bahwa, aduh saya kan nggak bisa jualan nih gitu kan, nggak ada bakat jualan gitu kan, saya nggak ada bakat masak nih gitu kan, nggak pernah, paling masak air itu juga kematangan gitu kan. Nah tapi kalau growth mindset, ini oke, saya coba dulu nih gitu kan. Kalau saya gagal ya nggak apa-apa, coba lagi, at least saya sudah pernah mencoba gitu kan. Nah ini yang akan membuat kita semakin bertumbuh gitu. Nah, apa hubungannya dengan pujian tadi nih, gitu ya? Nah, pujian itu pada hakikatnya ya kita sebelum masuk ke situ kita akan jawab dulu nih, kenapa sih seseorang itu butuh pujian, gitu ya? Atau kenapa seorang itu butuh dipuji? Ya. Jadi puji-pujian, puji basuki, gitu ya. Memang ada koneksi di situ. Oke, baik. Oke, nah kalau kita melihat dari sisi kebutuhan, ya kita bisa saya coba ambil dari perspektifnya teorinya Abraham Maslow, ya hierarki kebutuhan. Teman-teman dulu mungkin waktu SMA, waktu kuliah pernah sering udah ketemu yang namanya piramida kebutuhan, ya. Kebutuhan yang paling mendasar itu adalah kebutuhan fisiologis, fisiological needs, ya. Kebutuhan fisiologi, ya
makan, minum, terus apalagi tuh kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan segala macam gitu ya. Nah, kemudian itu ya secara fisik memang harus dipenuhi. Kalau kita nggak makan mati, minum nggak minum juga bisa mati gitu kan. Nah, itu memang kebutuhan dasar tuh. Nah, kalau sudah terpenuhi maka meningkat lagi nih, ada kebutuhan namanya safety needs, kebutuhan akan keamanan gitu ya. Jadi ya kita harus pada saat ini butuh yang tenang, nyaman gitu kan. Nggak ada gangguan dari binatang liar gitu ya, dari ilmu-ilmu yang lain misalnya ilmu santet gitu ya, segala macam. Nah, kemudian setelah itu terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya adalah social needs ya, kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang gitu ya. Nah, ini yang biasanya kita mulai bergabung nih gitu kan dalam sosial-sosial komunitas-komunitas gitu ya, kemudian kita membantu orang lain dan sebagainya gitu, kemudian ya kita juga butuh kasih sayang juga kayak gitu ya. Nah, itu yang ada di social needs. Nah, berikutnya meningkat lagi adalah kebutuhan akan penghargaan. Kalau social needs itu terpenuhi, meningkat lagi kebutuhan akan penghargaan atau esteem needs. Nah, disinilah yang adanya atau munculnya kenapa orang ingin dipuji gitu ya. Pada saat mereka mendapat pujian itu adalah sebuah penghargaan. Ini merupakan sebuah kebutuhan ya. Jadi kenapa orang butuh diberikan pujian, penghargaan, apresiasi gitu ya. Ya karena memang itu kebutuhan dari seorang manusia untuk bisa mendapatkan penghargaan. Nah, lebih jauh lagi meningkat lagi ada kebutuhan akan aktualisasi diri gitu ya, kemampuan, kemudian diakui sebagai orang yang memang mampu, kemudian mempunyai kedudukan tinggi dan sebagainya, gitu ya, actualization. Nah, inilah yang mendasari self actualization. Inilah yang mendasari kenapa seseorang itu butuh yang namanya pujian atau seorang itu butuh untuk dipuji, gitu ya. Jadi adanya kebutuhan memang akan penghargaan, gitu. Nah, sebenarnya pujian itu oke, sebelum saya meningkat sampai sini, ada pertanyaan mungkin teman-teman. Silakan di chat atau langsung di mic-nya di unmute boleh. Kalau ada pertanyaan sampai di sini. Nggak ada? Clear ya? Oke. Nah, apa sih kalau tadi kita tahu nih kenapa seseorang itu butuh untuk dipuji ya. Nah, sebenarnya nih kita mau lihat juga nih apa sih dampaknya kalau seseorang itu mendapatkan pujian atau penghargaan atau apresiasi. Ya. Dampak positif dari sebuah pujian atau penghargaan adalah satu apa? Pastinya membangun rasa percaya diri. Betul nggak? Ya. Misalnya nih dulu atau kita misalnya punya anak lah ya, punya anak nih, gitu kan. Nah, kadang-kadang kan mereka misalnya mendapatkan sesuatu gitu ya, mendapatkan misalnya nilainya, oke, dapat nilai yang bagus nih gitu kan. Oke, kita berikan pujian. Tapi ingat ya, yang kita berikan pujian adalah bukan hasilnya, tapi apa yang dia sudah lakukan untuk bisa mendapatkan nilai tersebut. Gitu ya. Contoh misalnya mendapatkan nilai 999 misalnya gitu ya, atau mendapatkan 9 gitu dari skala 10 gitu kan. Itu bagus banget gitu kan. Biasanya kita akan wah bagus ya gitu kan. Wah selamat ya dapat nilai yang 9 gitu kan. Oh oke. Nah, itu sebuah pujian gitu ya. Tapi apakah itu yang memang bisa membuat orang bertumbuh? Mungkin bisa gitu ya. Tapi itu lebih kepada hasil ya. Sementara kalau tadi kita lihat dari growth mindset gitu ya, justru yang dinilai adanya apa ya? Usahanya dia. Oh, oke. Selamat ya, Dek gitu kan. Kamu udah dapat nilai ini bagus. Kemarin dari hasil nggak sia-sia nih dari prosesnya gitu ya, belajarnya gitu kan. Belajarnya udah luar biasa gitu kan. Nah, itu yang dipuji adalah caranya dia atau apa yang dia lakukan untuk bisa mendapatkan hasil tersebut gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Pasti anaknya jadi percaya diri gitu kan. Oh, kayak ternyata gue bisa loh, gue mampu loh gitu kan. Oke, kemudian kedua adalah menciptakan rasa puas
yang terdalam di dalam perasaan, ya, dalam batin. Iya enggak? Nah, sekarang nih saya tanya teman-teman, pernah nggak mendapatkan pujian? Siapa yang bilang pernah? Pernah, Pak. Ya, Pernah. coba tulis. Pernah ya? Hmm. Oke. Ada yang belum pernah mendapatkan pujian? Nggak ada ya? Nah, saya mau tahu nih, pada saat kapan? Nah, bisa ditulis di chat ya. Pada saat kapan teman-teman mendapatkan pujian? Nah, oke. Terserah dari siapa aja, mau dari orang tua, mau dari guru, dari dosen, dari atasan, dari pacar misalnya, atau dari suami, istri, terserah. Oke, pada saat kapan teman-teman mendapatkan pujian? Silakan ditulis. Oke, yang spesifik, yang spesifik. Nah, saat berbuat baik. Nah, berbuat baiknya gimana nih misalnya? Ini enggak sekarang ya, mungkin dari waktu kecil pernah, masih teringat sampai sekarang, ya. Mungkin dulu waktu SD pernah juara kelas, kemudian mendapatkan suatu penghargaan, apresiasi, kemudian mendapatkan pujian dari guru-guru gitu ya. Nah, itu bisa gitu ya pada saat itu. Mungkin banyak teman-teman dalam kehidupan teman-teman sendiri mulai dari kecil mungkin sampai sebesar sekarang ini banyak pujian sudah didapatkan nih gitu. Nah, pasti ya gitu ya pada saat hasil terbaik mendapat ranking 1, kemudian saat juara 1 gitu ya. Terus oke, saat dipotong rambutnya gitu ya ganteng ya. Mungkin waktu gondrong ini susah banget disuruh cukur ya, suruh potong rambut gitu ya. Oke. Pada saat bikin kue, oke, dipuji nih, wah ternyata enak kuenya gitu, mereka langsung order, luar biasa ya. Nah, coba nih saya tanya sekarang nih, Fitri nih, setelah bikin kue nih, kemudian dibilang enak, terus penampilannya juga bagus, apa yang dirasain oleh Mbak Fitri? Seneng dan pengen ikut kursus online bikin kue lagi. Oh, oke, seneng gitu ya. Dan apa pasti punya rasa percaya diri ya? Iya, Iya iya Kak, dong. benar-benar. Gue bisa loh bikin kue nih, enak loh, orang-orang pada order gitu kan. Nah, jadi Iya, semakin apa? Semakin semangat. ingin meningkatkan kemampuannya. Iya, gitu. Jadi nggak. Nah, ini yang bagus nih ya. Pada saat kita diberikan pujian, kita nggak terlena nih, gitu ya, nggak terlena bahwa oke, jadi gue sekarang udah bisa jualan, ya udah gue jualan aja gitu. Tapi ternyata enggak. Oke, berarti harus ada lagi, gue harus lebih bagus lagi nih dari yang sekarang gitu. Jadi dia mau ikut kursus lagi tuh, gitu ya. Nah, kemudian juga pasti menciptakan rasa puas ya nggak? Wah, jadi tadinya capek bikin kue, terus dengan rasa puasnya itu yang terdalam di dalam dirinya Mbak Fitri itu sekarang jadi perasaan capek itu udah nggak ada, hilang semuanya gitu ya. Nah, tadi ini juga mendorong motivasi untuk meningkatkan kreativitas. Ya itu tadi yang saya bilang. Jadi ingin ikut kursus lagi supaya nanti bisa bikin kue yang mungkin lebih enak Kreatif. lagi, lebih bervariasi lagi gitu kan ya. Betul ya, Mbak Fitri ya? Ya, benar. Tambah semangat, Pak. Iya, semangat. Iya, tambah semangat gitu kan. Terus nih yang terakhir adalah membangun pribadi yang gigih, nggak mudah menyerah. Betul nggak? Iya, pasti nih gitu ya. Dulu mungkin waktu sebelum jadi juara 1 gitu kan, mungkin pada saat perlombaan gitu ya, aduh bisa menang kah ya, gue bisa menang nggak ya gitu, mudah-mudahan menang lah, oke deh apapun, oke lah coba aja. Menang gitu kan, juara 1, wah dapat pujian gitu kan. Nah, sehingga apa, membangun pribadi kita jadi lebih gigih nih, oke, kalau kemarin aja gue bisa berhasil, mungkin yang ini juga harusnya bisa gitu, dan nggak mudah menyerah, dia pasti akan begitu dia ada tantangan yang lain, pasti dia akan coba. Tadi itu adalah growth mindset. Jadi bukan pada awalnya mungkin Mbak Fitri tadi juga ya, kalau misalnya dia berpikir fixed mindset, gue lulusan apa nih, gue nggak pernah nih bikin kue nih gitu. Tapi ya udah, gue nggak punya bakat bikin kue. Ternyata setelah dicoba,
bisa loh hasilnya bagus, kemudian enak juga, bentuknya bagus, bisa dijual juga gitu kan. Nah, itu makanya di sini penting kita punya yang namanya growth mindset tadi ini gitu. Oke, clear ya? Itu adalah dampak positif sebuah pujian. Jadi kalau kita dipuji, makanya kita jangan apa? Jangan pelit terhadap pujian, tapi jangan membabi buta juga gitu ya. Jangan. Nah, nanti kita akan bahas tuh pujian yang berlebihan. Apa namanya? Jangan sampai kita memberikan pujian secara berlebihan, gitu ya. Oke, jadi di sini pentingnya kenapa pujian itu perlu kita berikan. Nah, bayangkan kalau misalnya kita seorang atasan, kita memberikan pujian kepada bawahan, gitu ya. Maka apa? Kalau misalnya nanti kita akan bahas bagaimana kita bisa memberikan pujian itu memang apa ya, yang efektif. Nah, yang efektif, gitu ya. Nah, ini pastinya nanti akan membantu teman-teman yang apa di dalam tim kita untuk punya rasa percaya diri, gitu ya, punya motivasi, gitu ya. Terus dia nggak mudah menyerah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Pak Puji, Nah, silakan, silakan mau tanya. Aku bertanya dulu Pak. Boleh, Yosi. boleh, silakan, Bang Oke Yosi. Pak, ini ya dampak positif dari kita bisa memberikan suatu pujian ya. Ini saya ambil contoh, Ya. saya ke anak saya gitu Pak ya. Setelah semester dia dapat nilainya bagus. Ya. IP-nya 3,7. Ya lumayan ya Pak ya. Nah, di situ saya Bagus. langsung artinya agak muji dia. Terima kasih Dek, kamu udah bisa ini. Tetap giat belajar selalu biar mungkin bisa cepat dalam menyelesaikan kuliah gini-gini. Tapi dia balasnya, mana hadiahnya dong Pak? Ah, ini. Apakah kalau memang kita memberikan hadiah, takutnya nanti motivasi dia itu hanya ke hadiah. Jadi apa yang dia usahakan itu pokoknya saya harus usahakan untuk mendapatkan hadiah. Ini menurut Pak gimana gini Pak? Ya, oke. Mungkin di sini nggak ada, tapi di dalam buku saya itu ada tuh beberapa bentuk ya, beberapa bentuk pujian nih. Sebenarnya pujian itu bisa tadi tuh kata Bapak Yosi, bisa berupa kata-kata gitu ya, berupa kata-kata kan. Wah, selamat ya Dek, oke, sukses ya, oke. Terus apa namanya? Bapak atau ayah suka dengan hasilnya, bukan Ya, hasilnya, benar. tapi caranya misalnya gitu ya, Ya. dengan caranya sehingga bisa mencapai itu gitu kan. Itu berupa apa namanya kata-kata. Tapi ada juga yang berupa apa penghargaan, berupa barang, berupa hadiah gitu ya, berupa mungkin kalau di perusahaan-perusahaan mungkin ada kita diberikan suatu piagam mungkin seperti itu ya. Nah, Reward ya, Pak. itu atau bahkan mungkin berupa uang gitu ya. Nah, itu macam-macam bentuknya gitu ya. Ya memang secara persepsi beda-beda nih. Ada yang kayak tadi nih Pak Yosi bilang, oh, dia mungkin sudah dipuji tapi menurut dia tuh pujian kata-kata itu bisa jadi penyemangat, bisa jadi belum cukup buat dia gitu kan. Dia Ya, masih membutuhkan hal lain gitu berupa hadiah gitu kan. Nah, sebenarnya ya bisa aja gitu ya, bisa aja kita kalau memang kita mau memberikan kita berikan gitu kan. Karena memang itu yang dia harapkan. Nah, ini yang tadi saya bilang nih bahwa bisa jadi dia itu mengharapkan memang itu tadi sebelum mencapai nilai itu dia sudah mengharapkan yang namanya pujian gitu. Nah, ini yang sangat berbahaya sebenarnya ya. Kalau kita di apa namanya di pekerjaan misalnya kita berharap apa namanya kita bekerja ingin mendapatkan pujian gitu. Atau memang ya apa ya sesuatu yang membuat kita tuh apa ya tersanjung misalnya gitu ya. Atau sesuatu yang memang bisa itu bentuk uang misalnya atau apapun gitu ya. Nah, ini yang apa namanya yang mungkin kita perlu waspadai juga nih ya. Nah, kalau tadi misalnya itu mungkin anaknya Pak Yosi udah punya mindset ya, punya keinginan gitu ya. Kalau gue pasti akan dapat hadiah. Nah, begitu pada saat berhasil kemudian dia nggak dapat hadiah, nah ini ya masalahnya ya. Nah itu Pak, itu yang Betul, jadi iya. apa ya? Wah ini kalau kita tidak berikan hadiah, berarti dia akan mungkin apa ya? Desmotivasi kali ya Pak ya. Gitu. Itu yang kita takutkan gitu Pak.
Ya Nah, nggak apa-apa bagaimana juga. caranya kalau memang kita nggak bisa berikan hadiah ya, tapi kita cukup dengan kata-kata memuji. Apakah cara itu bisa memuaskan rasa percaya diri dia lagi atau gimana itu, Pak? Ya itu tadi saya bilang. Jadi udah ada harapan tertentu gitu ya, nggak cuma sekedar kata-kata dia buat dia gitu kan. Nah, ini mungkin yang di awal harus diberikan apa ya, pemahaman, pemikiran gitu ya, bahwa nggak semuanya loh yang lo berhasil itu akan dapat hadiah gitu ya. Itu yang harus ditanamkan. Jadi jangan lu kejar hadiahnya gitu, tapi prosesnya gitu untuk bisa mendapatkan itu gitu. Karena itu yang paling penting gitu. Nah, ini yang mungkin mindset ini yang harus dibangun nih ya, terhadap mungkin saya juga seperti itu ya, saya juga punya anak juga kayak gitu tuh. Jadi memang di awal harus diinikan bahwa bukan masalah nilainya ya, tapi keberhasilan itu adalah tentang prosesnya dan apalagi kalau mengejar hadiah gitu ya. Itu yang menjadi, nah nanti saya akan jelaskan habis ini gimana kalau kita nggak dapat pujian yang sesuai yang kita harapkan nih kayak tadi nih Pak Yosi gitu kan. Nah sebenarnya ya tergantung Pak Yosi sekarang gitu kan. Kalau saat ini memang sudah seperti itu dia punya harapan untuk dikasih hadiah ya udah mungkin kita berikan hadiah kalau memang ya semampu kita gitu kan. Ya memang tapi di awal mungkin di awalnya itu mungkin yang perlu dikasih mindsetnya nih Pak Yosi nih. Jadi lu kalau berhasil tuh jangan selalu melulu karena dengan ingin hadiah. Kenapa? Karena begitu nanti dia semakin meningkat, dia udah lulus, kemudian bekerja dan sebagainya, selalu apa? Mengharapkan hadiah gitu. Ini agak berbahaya sebenarnya gitu ya, agak cukup berbahaya. Misalnya pada saat contoh menggolkan apa? Misalnya menggolkan project misalnya gitu ya. Dia udah wah gue harus dapat hadiah ini nih, gue harus dapat mendapatkan ini. Nah, ini yang membahaya sebenarnya gitu ya. Pada saat itu dia tidak terpenuhi, nah ini dia tadi ada demotivasi gitu ya. Tadinya kita malah memberikan motivasi malah jadi demotivasi. Dia nggak mau lagi melakukan usaha-usaha yang lebih keras gitu ya. Kemudian ya nggak ya udahlah nggak menyerah aja. Percuma toh gue nggak dapat juga. Nah itu yang harus kita maintain atau kita harus rubah mindsetnya seperti itu, Pak Yosi. Gitu ya. Siap, Pak. Oke, ada lagi mungkin? Nah, sekarang nih, kalau ya ini tadi nih saya lanjutin. Kalau atau bagaimana kalau tidak ada pujian? Ya, kita sudah berharap mendapatkan pujian, kita sudah berharap mendapatkan penghargaan kayak tadi ya. Nah, ini supaya kita tidak tadi demotivasi, kita tidak kecewa, kita tidak merasa apa ya, berguna gitu ya. Maka kita tidak perlu mengharapkan namanya pujian atau penghargaan dari orang lain gitu. Kenapa? Ya karena berharap dipuji itu akan membuat teman-teman akan memiliki ekspektasi yang tinggi yang tadi itu ya. Oh saya kalau saya berhasil saya akan diberikan hadiah motor misalnya. Pokoknya cuman sepeda roda 1 gitu kan. Nah, itu otomatis akan jadi kecewa gitu kan. Kemudian pujian juga akan bisa membuat kita jadi nggak bisa berpikir logis gitu ya. Kok bisa gitu? Oh iya. Contoh ya, misalnya kita punya teman nih ya. Menurut kita teman ini memang dia tidak apa ya, tidak sesuai lah ya. Artinya dia ingin sesuatu dan sebenarnya nggak comply dengan misalnya dengan peraturan perusahaan dan sebagainya gitu. Tapi karena dia memberikan pujian kepada kita gitu ya, kemudian apa ya, memberikan kesenangan nih buat kita nih gitu kan, sehingga akhirnya kita ya nggak pakai logika gitu kan, oh ya nggak enak ya dia kan udah begini nih udah muji saya gini-gini kan, akhirnya ya udah diloloskan seperti itu ya. Nah pujian juga bisa sering membuat kita jadi terlena dalam berusaha nih yang tadi saya bilang nih, kalau kita ya tadi Mbak Fitri udah bagus gitu ya, diberikan ada pujian, ada apa namanya dari teman-teman, dari tetangga gitu kan, malah berusaha. Tapi ada juga orang yang jadi, "Oh, gue segini aja udah bagus, ya udah gini aja," gitu kan. "Ngapain susah-susah lagi," gitu kan, "segini aja gue udah dapat pujian," gitu kan. Nah, bisa jadi seperti itu. Itu berbahaya juga, sehingga kita tidak perlu mengharap pujian. Karena apa? Pujian itu juga bisa membuat orang tidak menyukai kita. Loh, gimana bisa? Banyak loh orang-orang yang memang haus pujian. Ada banyak, di tengah-tengah kita juga mungkin banyak gitu kan.
Nah, begitu dia melihat orang lain yang dipuji, maka apa? Orang-orang ini akan tidak menyenangi kita. Gitu. Iya, tidak menyenangi. Kenapa? Kenapa sih dia tuh begitu aja dikasih pujian gitu kan? Gua udah susah payah gini gitu. Nah, ini lama-lama orang malah membenci kita nih, gitu ya. Kemudian bisa juga pujian ini membuat kita menjadi kurang introspeksi diri gitu ya. Terus sulit mengakui kesalahan, gitu ya. Loh, itu aja dia bilang dia aja memuji gue gitu kan. Lu bilang gue salah gitu kan. Enggak lah, gue bener lah. Ini gue buktinya kalau gue salah gue nggak akan dapat pujian dong. Kayak misalnya gitu. Nah, jadi kurang kita bisa menintrospeksi bahwa oh ternyata gue ada kesalahan, ternyata gue ada kekurangan gitu kan. Nah, ini yang bahayanya bahwa kalau kita selalu mengharapkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Jadi pesannya adalah jangan melayang karena pujian dan jangan tumbang juga karena cacian, ya. Karena pujian itu bisa jadi cacian gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak cuma pujian kita dapatkan, cacian juga seperti itu, ya. Bukan cucian ya, cacian. Oke, next. Nah, ini tadi saya bilang. Oke, sebelumnya sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Pak Puji, Ya. kalau pujian itu kan nggak seluruhnya kita berikan orang yang berhasil juga, Pak ya. Kadang kita memberikan pujian ya karena usahanya walaupun tidak berhasil. Itu bisa juga, Pak. Ya, betul. Good, Bang Sofyan. Ya, pujian itu bukannya tadi saya bilang bahwa pujian itu mungkin tidak diberikan kepada hasilnya gitu. Karena begitu dia hasilnya dia akan oh, gue segini aja udah dipuji nih gitu ya. Sehingga ya udah dia nggak akan berusaha. Tapi lebih baik kalau pujian itu diberikan kepada usahanya, prosesnya gitu ya. Apa yang dia lakukan gitu. Walaupun mungkin belum berhasil gitu. Itu akan menumbuhkan motivasi gitu ya. Oh, gue aja nggak berhasil tapi memang gue udah usaha banget sih gitu. Tapi mungkin cara gue masih salah gitu ya. Mungkin gue perlu cari cara yang lain gitu. Nah, pada saat kita berikan pujian itu pujiannya kepada proses yang dia udah lakukan, usaha yang dia lakukan gitu ya. Itu akan lebih baik. Kenapa? Itu akan tadi tuh membuat orang terus-menerus berpikir untuk bisa melakukan hal lebih baik lagi gitu. Oke. Nah, baik saya lanjutkan nih. Sekarang tips memberikan pujian. Nah, ini tadi saya bilang ya. Kalau kita memberikan pujian nih, apa sih contohnya? Coba, saya mau tahu deh teman-teman nih. Ya, tolong ditulis aja di chat. Pujian seperti apa nih? Kata-kata ya, kata-kata pujian menurut teman-teman seperti apa? Gitu ya. Silakan ditulis ya kata-kata yang menurut teman-teman ini untuk pujian, gitu ya. Misalnya selamat ya atas apa, gitu ya. Kemudian apalagi terserah. Silakan ditulis. Kalau teman-teman memberikan pujian, pujian itu bentuknya atau kata-katanya seperti apa? Silakan ditulis. Oke, bagus nih pertanyaannya. Iya, oke. Good. Itu sebuah pujian ya, karena mau bertanya. Oke. Padahal nggak bagus-bagus banget. Oke, terima kasih Bang Pipit, Kang Pipit. Oke, siapa lagi nih? Silakan. Kalau teman-teman memberikan pujian, itu kata-katanya seperti apa? Oke, wow, kamu keren banget. Oke. Apanya nih yang keren nih? Kamu luar biasa. Apanya yang luar biasa? Hebat banget. Lu memang sobat baik gue, wes, mantap. Nice job, bro. Oke.
Menginspirasi. Oke, sangat menginspirasi. Oke, good. Oke, apalagi? Masa yang lainnya nggak ada sih? Emang nggak pernah memberikan pujian? Jangan cuman pengen dipuji doang ya. Kita juga mesti bisa loh memberikan pujian. Gitu. Nggak mungkin nggak sama temen ya, bisa mungkin kepada anak, suami, istri, gitu ya, saudara, adik, kakak, teteh, gitu ya. Oke, hebat. Kamu bisa melakukannya dengan baik. Oke. Masya Allah, anak hebat, ibu bangga ya. Oke, keren kamu bisa fulfill kebutuhan sales. Ini rekrutmen banget kayaknya. Oke, thanks bro atas supportnya. Oke, ya. Nah, ini oke. Selamat ya atas kelahiran anak-anak. Wah, oke, dia berhasil mengeluarkan anaknya gitu ya. Alhamdulillah pekerjaan hari ini terlalu dengan baik sesuai jadwal. Semangat besok pagi lebih baik lagi. Oke. Hasilnya lebih banyak. Iya. Oke, good. Nah, kalau saya lihat nih dari komentar teman-teman di chat ini sudah bagus ya, bagus nih dalam memberikan ini. Tapi mungkin masih belum spesifik ya. Tapi nggak apa-apa juga kalau saat menyampaikan itu memang in the moment gitu ya, in the moment artinya bahwa pada saat dia melakukan sesuatu yang bagus dan berhasil gitu ya, atau kita ingin berikan pujian dan memang pada saat itu pada saat yang tepat gitu ya. Jadi jangan dia berhasilnya sekarang, kemudian kita ngasih pujiannya baru seminggu kemudian kita cuma bilang apa namanya, good job bro. Terus dia bingung, lu kenapa gitu pasti kan, dia bingung apaan maksudnya good job gitu kan. Nah itu jadi nggak sesuai dengan apa yang dia sudah berikan atau yang kita mau tindakan apa yang mau kita berikan pujian nih gitu ya. Jadi pujian itu sebenarnya adalah sebuah feedback gitu ya, feedback tapi yang feedback yang positif juga gitu. Kalau kemarin kita udah belajar feedback, maka ini juga pujian merupakan sebuah feedback gitu ya, feedback tapi yang memang positif, berarti memang sudah dilakukan oleh dia dengan baik gitu. Nah, pertama, kalau kita mau menyampaikan, sesuaikan dengan lawan bicara kita nih, gitu ya. Jadi kita mesti lihat nih, siapa yang akan kita berikan pujian. Apakah anak kita, atau bawahan kita, apakah atasan kita. Loh, kok atasan? Iya, boleh loh kita memberikan pujian kepada atasan, gitu kan. Bukan menjilat loh ya, memang itu kita akui bahwa oh, oke, sebagai atasan dia menurut kita punya kesuksesan, punya sesuatu yang memang layak untuk dipuji gitu. Kemudian tadi nih, puji secara spesifik. Ya, berikan pujian itu secara spesifik. Misalnya, wah lo hebat lo gitu kan. Terus dia bingung, apa hebatnya gue ya gitu kan. Perasaan gue biasa aja gitu kan. Nah, hebatnya di mana? Itu harus kita jelasin spesifik. Gitu ya. Terus sampaikan dampak atau hasil dari apa yang dilakukan. Oke, bro. Terima kasih ya. Selamat, gue ucapin selamat karena lo kemarin sudah melakukan hal ini, gitu ya. Nah, lo tahu bahwa setelah lo melakukan ini ternyata hasilnya begini. Wah, itu akan dia tahu nih, oh ternyata yang gue lakukan itu bagus dan itu memang mendapatkan pujian dan itu berimpact kepada hal yang lain yang lebih positif misalnya gitu ya, lebih baik lagi misalnya kayak gitu. Kemudian jadi kita berikan itu sesuaikan dengan lawan bicara kita gitu ya. Kemudian juga terus jangan misalnya kita sama teman dekat gitu ya, tapi kita ngomongnya mungkin apa ya, jaga jarak misalnya kayak gitu ya. Padahal lu lagi kasih pujian gitu kan. Nah, itu sesuaikan pada saat kita ngomong itu ya. Kemudian sampaikan tadi dampak udah, kemudian lakukan dengan profesional. Ya, profesional apa? Profesional ini maksudnya kalau misalnya kita di tempat pekerja gitu ya, bekerja gitu ya, walaupun kita sedang tidak di tempat kerja, tapi kita ada di dalam apa namanya lingkungan gitu ya, satu lingkungan tertentu gitu ya, misalnya ini kita lakukan, kita ngelihat dari tempat maupun suasananya gitu ya, pada saat kita memberikan pujian itu gitu ya. Jadi jangan pada saat misalnya
lagi jalan gitu kan, jauh-jauhan gitu, "Woi bro," gitu. Nah itu nggak profesional gitu ya. Tapi kalau misalnya kita undang dalam satu apa namanya, mungkin rapat gitu ya, meeting, kemudian kita informasikan bahwa oke, saya saatnya akan memberikan apresiasi kepada ini karena dia telah melakukan ini. Nah itu akan bisa menginspirasi orang yang lain. Nggak cuma orang itu dia, gitu ya, nggak cuma orang yang kita berikan pujian, tapi itu akan memberikan dampak juga kepada orang-orang yang lain di sekitarnya, gitu ya. Nah, buat yang memang haus pujian, dia pasti akan kesel. Wah, kenapa dia ya, bukan gua nih ya, gitu kan. Wah, nggak bisa nih kayak gini caranya. Wah, gua nggak suka sama dia nih. Nah, tapi buat teman-teman yang lain yang memang eh, ingin maju atau ingin tadi punya growth mindset, oh, oke. Dia melakukan itu ya, kenapa dia? Mungkin dia akan cari tahu gitu ya. Kenapa pemikirannya gimana gitu, caranya kenapa bisa melakukan itu gitu. Mungkin gua akan bisa ngikutin atau mungkin bisa menggunakan apa ya, cara-caranya gitu. Ya sehingga gue juga bisa dapatkan pujian kayak gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah tips memberikan pujian. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, ini pujian juga nah ada kalau pujian kalau dihilangkan huruf P-nya itu jadi ujian. Nah, jadi sesuai dengan judulnya nih, antara pujian dan ujian gitu ya. Tanpa P, pujian adalah ujian gitu. Jadi sebenarnya pujian ini merupakan ujian. Nah, kok bisa gitu ya? Kenapa? Karena pada saat tadi nih kita diberikan pujian, maka kita akan muncul apa? Sifat atau rasa sombong mungkin atau merasa takjub gitu ya pada diri sendiri. Wih, iya ya, kok gue bisa ya? Wih, gue keren banget gini-gini kan gitu kan. Padahal yang kita lakukan itu sebenarnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi yang paling layak untuk dipuji itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala karena semua itu datangnya dari Allah gitu ya, dari Tuhan yang memang memberikan kita sebuah kemampuan, sebuah keberhasilan sehingga orang lain bisa melihat atau memberikan pujian kepada kita. Tapi kita ingat bahwa yang kita lakukan itu ini ujian buat kita nih. Kita mau bisa merasa sombong atau kita mengembalikan itu kepada Tuhan kita nih, gitu ya. Nah, kemudian kedua adalah ketika dipuji itu ya kita jangan merasa sangat terlalu bahagia gitu. Wah, langsung dia merasa gimana ya? Saking gembiranya gitu ya, semuanya dikasih tahu gitu. Terus mungkin dia bikin pengumuman mungkin gitu ya, mungkin dia posting di mana-mana gitu kan. Terus dia undang teman-temannya gitu kan, makan-makan di rumah gitu kan, tetangga-tetangganya gitu ya. Enggak, tapi jangan terlalu bahagia juga gitu. Kenapa? Karena pujian itu sebenarnya tadi yang saya bilang, pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ini konteksnya adalah di agama Islam ya, gitu kita juga dilarang untuk berlebihan dalam memuji seorang gitu. Nah, apakah pujian itu nggak boleh? Enggak, tapi kita dilarang untuk tadi saya bilang kan sebenarnya pujian itu ada manfaatnya, ada kita memotivasi orang gitu ya, kemudian merasa tadi kan merasa percaya diri dan sebagainya gitu kan. Tapi ya itu jangan berlebihan. Kalau kita sampai mengagung-agungkan sampai kayak mau menyembah-nyembah segala macam gitu ya, nah itu berlebihan banget tuh memuji seorang gitu ya. Karena yang layak dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu dari saya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau di-share juga atau mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih ya Pak Puji dengan paparannya. Silakan teman-teman semua, ada yang ingin ditanyakan atau ada apabila ingin di-share, boleh ya. Kita kasih waktunya untuk menjawab atau melakukan share atau bertanya. Ya pertanyaannya kapan bukunya di launching Pak Puji? Bukunya sudah di launching tapi masih dicetak belum. Masih proses layout ya, belum dicetak. Insya Allah mudah-mudahan akhir bulan ini. Insya Allah. Silakan kalau ada yang pesan ya boleh ya. Oh ya, nanti bisa saya jadi jualan. Nanti saya share linknya di sini mungkin. Oke, teman-teman semua,
kita menyiapkan sebuah e-sertifikat bagi mereka yang hadir atau mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Nanti di akhir, apabila ingin mendapatkan e-sertifikat tersebut, silakan isi form survei dari webinar ini, kemudian ikut bermain Kahoot, ya, ikut bermain Kahoot. Jadi sekarang nih e-sertifikatnya tidak dikasih semuanya, tapi hanya untuk 15 orang aja, ya, 15 orang yang mampu menjawab dengan benar dan cepat, ya. Nanti hasil dari Kahoot-nya akan kita lihat, ya. Nah, dialah yang akan mendapatkan e-sertifikat. Tapi jangan lupa untuk mengikuti dulu survei yang akan saya share nanti di kolom chat, ya. Dan kita juga kasih ini ya Pak Puji ya, gratis pulsa ya 50.000 untuk 3 pemenang Kahoot ya, 3 teratas. Ya. Oke, biar semangat ya. Oke, silakan. Ada yang mau ingin bertanya? Atau mau share juga boleh, ya. Mau curhat juga boleh. Ya, curhat tentang bagaimana kasih pujian yang. Ayo, Puji mau tanya Pak Puji. Silakan. Siap. Ya, ada orang yang merasa kalau dia memuji maka itu akan merendahkan dirinya gitu ya, orang jaim gitu ya. Itu bagaimana ya mengubah mindsetnya gitu ya? Wah, kalau saya muji dia nanti dia ngeremehin saya, ngelunjak nanti sama saya gitu. Nah, gimana Pak Puji? Nah, kalau orang dipuji terus dia ngelunjak. Oke. Lunjaknya ini gimana nih Kang misalnya? Lunjak-lunjakan ya, bukan? Kan ada orang yang jaim kan dia ya. Jadi kalau ditanya kenapa sih nggak kenapa puji dong gitu timnya gitu ya. Tapi dia suka bilangnya begini nih, kalau saya puji tim saya itu mereka jadinya ngelunjak gitu, mungkin kalau saya pahami itu mungkin nanti kalau dia dipuji nggak lagi ke dianya nggak kelihatan jaim lah gitu ya, nggak kelihatan wibawa gitu ya, wibawaannya gitu, ya. kekhawatirannya begitu padahal kan nggak harusnya ya, kan nggak ada hubungannya sebenarnya gitu ya, cuman saya ingin tahu juga nih kalau sebaiknya gimana cara memberitahunya gitu ya. Nah ini makanya kan kalau dia seorang leader gitu ya, kalau dia seorang leader sebenarnya kan gini, leader ini kan dia gini ya, leader ini kan sebenarnya adalah kalau dia berhasil, kalau dia bisa membuat leader-leader yang lain gitu. Nah itu sebenarnya yang mesti dia tanamkan ya, mestinya yang mesti ada di mindsetnya dia nih, bahwa leader itu dia bukan orang yang harus ditakuti, harus disembah-sembah gitu ya, harus sebagai raja misalnya gitu, enggak gitu ya. Justru ya mungkin teman-teman pernah belajar juga atau Kang Lady juga tentang servant leader gitu ya. Nah, yang kedua bahwa itu tadi, bahwa leader itu memang dia yang berhasil adalah dia meng-create leader yang lain. Nah, gimana dia bisa membuat leader di dalam timnya yang lain gitu ya, kalau misalnya dia tidak memiliki atau punya barrier di dalam pada saat memuji gitu. Ini even cuma pujian doang loh, belum nanti misalnya dia memotivasi, karena pujian ini pada hakikatnya adalah sebuah cara untuk memotivasi orang gitu kan. Orang untuk bisa berubah itu perlu ada sesuatu yang mendorong gitu. Ada sesuatu yang mendorong gitu. Kan tadi kan di awal saya jelasin bahwa orang itu pada dasarnya malas gitu ya, pada malas gitu kan. Kalau bisa gue enggak, contoh lah misalnya pagi-pagi kita kan lebih pilih mana ya, duduk tiduran atau duduk sambil scroll ketimbang daripada kita keluar kemudian lari pagi misalnya, olahraga. Nah, untuk bisa berubah itu dorongannya harus dari dalam gitu ya. Nggak bisa yuk, atau dari luar juga mungkin gitu, ada yang ngajak jalan, ngajak olahraga gitu kan. Nah, untuk bisa mendorong itu kan memang perlu kita untuk bisa merubah itu kan perlu ada dorongan nih gitu kan. Nah, tugasnya leader itu ya menurut saya dan mungkin menurut teori juga gitu, teman-teman mungkin pernah baca tentang leadership di John Maxwell gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya berupaya untuk bisa memotivasi orang gitu. Nah, kalau dia sendiri sudah memiliki barrier itu berarti kan dia sebenarnya bukan leader yang baik gitu. Dia bukan leader yang baik. Ini harus dirubah mindsetnya bahwa
Lu tuh nggak harus wibawa loh, untuk jadi leader nggak harus wibawa banget gitu. Harus jaga image gitu ya, segala macam tadi. Nggak penting, karena orang melihat atau memberikan respect atau apa ya nama itu, memandang leader itu adalah leader baik, bukan dari tadi image-nya atau apa ya, Serem misalnya gitu ya. Serem. serem gitu ya, kemudian pakai tangan besi misalnya, enggak, bukan itu, tapi gimana mereka terbantu untuk bisa growing gitu, bisa bertumbuh Ah, gitu. Nah, betul, itu betul, yang betul. penting sebenarnya. Dengan bertumbuh itu maka apa? Kan pasti kapasitasnya naik, kompetensinya naik gitu kan, otomatis dia akan menjadi the next leader. Kalau dia nanti udah jadi, wah ini calon leader gitu kan, pada saat dia nanti sudah tidak nggak di situ, maka ada calon penggantinya gitu. Apa namanya istilahnya? Succession gitu, successor gitu ya, suksesornya dia nih gitu. Itu yang sebenarnya perlu ada di mindsetnya seorang leader. Beda mungkin dengan ya dulu ya, mungkin zaman-zaman dulu orang kalau ditakutin, wah berarti dia memang sesuatu yang apa, leader yang luar biasa gitu. Enggak juga, sekarang mah udah nggak ada kayak gitu kayaknya gitu ya. Kalau dia kolaborasi, bahkan even kolaborasi sama timnya gitu ya, itu apa namanya, itulah apa namanya, leader masa kini gitu. Leadership 5.0 gitu. Itu Kang Siap. mungkin yang dari saya. Siap, terima kasih. Betul ya. Jadi para leader jangan sungkan ini ya untuk memuji, karena tadi Pak Puji sudah bilang tuh, memuji itu malah bisa memotivasi orang dan orang jadi lebih baik, dan sebagai leader malah itu indikasinya ya, membuat orang jadi lebih baik ya, membuat leader baru. Dan nggak ada hubungannya dengan wibawa dan lain-lain itu Pak Puji ya. Iya, betul. Oke, sip. Makasih, makasih. Oke. Terima kasih Kang Reri. Ayo yang lain silakan. Ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Nanti kita akan bahas sama-sama. Saya ingatkan kembali sambil menyimak ya teman-teman, kalau boleh sambil isi form survei yang sudah saya siapkan di chat ya, silakan diisi ya. Dan nanti di akhir dari webinar ini, kalau teman-teman menginginkan e-sertifikat, silakan ikutan dalam games Kahoot ya. 15 orang pertama yang bisa menyelesaikan dengan cepat dan benar akan mendapatkan e-sertifikat tersebut ya. Jadi kalau menyimak dari awal ya, simak dari awal webinarnya Coach Puji, pasti teman-teman bisa menjawab dengan cepat ya, dan benar. Yang bertanya dapat bukunya Pak Puji kan ya, Pak Puji ya, gratis ya. Apalagi jadi host ya, Kak Redi ya, pasti dapat. Lagi itu, dua itu bukunya. Dua itu, betul. Baik. Oh, itu udah di-share ya sama Kang Ewing ya? Sudah di-share, yang silakan. mau order. Yang mau order ada juga, silakan klik ya di chat ya. Dan kalau ada yang mau apa yang sambil menyimak, pre-order ya, oke. Oke, ada lagi? Kira-kira? Ya, yang kesulitan memberikan pujian mungkin kepada pasangan. Nah, itu dia betul. Nah, itu juga tuh ya. Ya Pak, Bibit Pak. Silakan. Jadi kepancing sama omongannya Pak Redi tadi tuh, yang kesulitan memberi pujian. Kalau saya mungkin bukan kesulitan ya Pak Puji, bukan kesulitan memberikan pujian, tapi apa ya, cara menerima pujian itu loh yang saya kadang-kadang, karena itu kan relatif dengan ujian gitu kan. Jadi kalau misalnya dapat pujian tuh sekarang, kalau dulu ya zaman masih sekolah segala macam itu, atau ya kita terima aja kan ujian-ujian itu kan. Pujian-pujian itu kita terima sebagai reward buat diri pribadi gitu kan. Ya reward buat saya lah, buat kita lah gitu kan setelah dipuji. Cuman kalau sekarang kalau dipuji itu mikir, kita sanggup nggak nanggung beban pujian ini gitu kan. Karena ujian ke depannya itu pasti ada, itu pasti challenge kan. Kadang-kadang pujian itu challenging gitu kan. Lu bisa dipuji akan satu hal, berarti orang akan berpersepsi kita, oh lu ahli di situ gitu. Lu ngerti di situ, lu bisa di situ. Nah, itu yang menerima pujiannya yang harus kita pikir banget gitu kan. Di kedepannya nih apa yang harus kita siapkan dari pujian ini, itu aja sih Pak Puji. Ya. Oke. Bagus pertanyaannya nih. Ya, menyikapi gimana kita kalau misalnya dipuji nih ya. Nah, tadi saya bilang tuh, kalau kita dipuji, satu pertama
jangan berbahagia ya, jangan berbahagia secara, jangan senang secara berlebihan gitu ya. Kemudian juga Euforia kali Pak ya maksudnya ya. nah euforia gitu ya, sampai mengadakan pesta-pesta dan sebagainya gitu ya. Enggak perlu gitu ya. Terus kemudian juga jangan merasa sombong, satu itu. Pasti Kang Pipit sih enggak gitu ya. Tapi justru merasa bahwa ini adalah beban gitu kan. Nah, kenapa bisa jadi beban gitu kan? Artinya mungkin yang ada di mindsetnya Kang Pipit misalnya atau orang lain mungkin yang dipuji adalah kalau gue mendapat pujian ini berarti gue ke depannya harus lebih baik lagi. Betul gitu nggak? Atau misalnya kalau gue dipuji di apa di mana namanya di topik ini atau di area ini berarti gue dianggapnya adalah yang paling ahli gitu ya. Jadi kalau orang lain tanya pasti dia akan tanya ke gue nih gitu kan, jadi beban misalnya seperti itu ya, nggak tahu juga. Nah inilah juga memang ini mindset kita nih sebenarnya ya, mindset kita terhadap pujian itu sendiri gitu kan. Padahal juga kalau kita lihat ya misalnya orang yang memuji itu nggak mengharap, belum tentu lo mengharapkan itu gitu ya. Sebenarnya dia cuma karena merasa puas saja, merasa senang lo melakukan apa yang sebenarnya gue inginkan misalnya gitu ya. Sehingga gue memberikan pujian nih. Tapi sebenarnya di balik pujian itu nggak ada yang misalnya wah lo berarti orang yang ahli, berarti lo adalah orang yang bertanggung jawab, ada paling bertanggung jawab di situ nantinya, atau lo harus bisa lebih baik lagi. Mungkin enggak juga gitu. Enggak juga gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi orang ya tadi cuman dia sekedar memang spontan gitu ya, atau memang in the moment gitu, pada saat itu dia bilang bahwa oke memuji Kang Pipit gitu ya, tapi mungkin nggak berharap sampai sejauh itu. Hanya mungkin mindset si kita sendiri yang merasa bahwa ini jadi beban gitu, ini jadi sesuatu yang berat buat kita nih ke depannya gitu ya. Itu kan dari kita, sisi kita doang nih gitu. Nah itu yang mungkin perlu dirubah sebenarnya. Kalau dipuji, oh ya oke terima kasih gitu kan. Berarti apa yang gue lakukan sudah benar. Udah gitu aja. Next-nya ya mungkin gue akan melakukan yang sama atau mungkin lebih baik lagi gitu aja udah. Jadi nggak perlu ada waduh gue jadi ini nih apa Jadi namanya? beban ya. Iya, jadi merasa waduh nanti gue kalau nggak bisa berhasil gue nggak dapat pujian lagi, atau jangan-jangan gue udah kayak semacam di labeling gitu ya. Keren, Pak. Lu udah jago banget di sini nih gitu kan. Jadi beban gitu kan. Soalnya kalau gue misalnya nanti nggak berhasil sewaktu-waktu di sisi di hal yang sama, maka gue akan mungkin ya jadi apa ya? Istilahnya inginnya perfect gitu ya. Nah, padahal sih nggak juga. Kan beda-beda tuh ininya pada saat itu kan. Mungkin kejadian berikutnya lagi nanti pada saat yang lain lagi, misalnya pada saat nggak berhasil itu juga terus gue tarik lagi lah pujian gue, nggak akan begitu mungkin gitu ya. Jadi menurut saya ini di mindset kita yang harus diperbaiki nih sebenarnya, bahwa orang memberikan pujian itu just menghargai, apresiasi apa yang udah kita lakukan itu aja. Jadi next-nya belum tahu. Jadi kita nggak usah terbebani dengan kedepannya, nanti masalah kedepannya kita mampu atau nggak mampu itu nanti berikutnya nih gitu. Yang penting kita melakukan ya jadi ini sebagai pelajaran nih bahwa oh saya melakukan ini dan ini dinilai bagus. Berikutnya saya akan melakukan hal yang sama gitu, atau mungkin lebih baik lagi. Udah gitu aja. Masalah nanti hasilnya gimana ya itu belakangan. Itu Kang Pipit gimana? Sharing juga nih Pak Puji. Saya sharing di chat teman-teman. Itu kalau Abu Bakar, sahabat Abu Bakar menerima pujian, beliau tadi mengucapkan ini, berdoa seperti ini. Nah, berdoa. La tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau siksa aku atas yang mereka pujikan itu ya, akan mereka katakan. Waghfir lima la ya'lamun, dan ampuni apa-apa yang mereka tidak ketahui. Nah, jadi kita tahu nih sebenarnya mereka memuji karena mereka juga tidak tahu apa kekurangan kita gitu ya. Betul. Nah, kemudian waj'alni khairan mimma yadunnun. Nah, ini paling asik nih. Dan jadikanlah aku lebih baik dari yang mereka sangka. Wah, ini uji ini. Silakan ya teman-teman tuh. Mudah-mudahan jadi amal jariah nih. Ya, terima kasih Kang Reddy untuk ininya, sharingnya. Kang Reddy, langsung saya save tuh Pak. Kang Reddy, mungkin bisa jelaskan juga nih kalau kita terima pujian, apa yang kita ucapkan lebih dahulu? Kang Reddy mungkin bisa kasih apa gambaran? Dari sisi agama maksudnya? Dari sisi agama ya.
Ah, oke. Jadi Apa tuh sih yang kita harus ucapkan? Alhamdulillah, Masya Allah, atau apa? oh itu tadi ada di berdoa tadi. Oh, ini teteh Masya Allah. Allahumma la tu'ahidni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadunnun. Itu Doanya ya. itu doanya, betul. Nah, tapi kalau dari sisi agama tadi udah disampaikan Pak Puji sih itu. Sama juga Pak Puji dari sisi agama juga tadi jangan sampai membuat jadi ujub gitu kan. Tadi Pak Puji bilang kan jangan jadi sombong gitu ya. Nah, terus gitu sama-sama. Dan tapi tadi yang malah yang hebatnya tadi itu kita meminta kepada Allah agar lebih baik dari yang mereka sangka gitu ya. Jadi pujian yang mereka sampaikan itu ternyata kita berharap bisa lebih baik dari itu. Keren ya. Baik. Apa semangat untuk improve-nya untuk lebih baiknya ada gitu. Tapi ini berarti doanya untuk kedua belah pihak ya Pak Redi, untuk yang memuji dan buat kita yang menerima pujian. Iya, gitu, betul. Jadi intinya biar yang nggak muji juga jangan over ekspektasi juga. Gitu. Iya. Betul. Keren. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, ini kita sudah di penghujung acara kita, webinar kita hari ini. Silakan Pak Puji, closing statement-nya apa tentang ujian dan ujian ini? Oke, baik. Terima kasih Mas Ewing. Nah, saya akan wrap up dulu sebelum saya tutup bahwa jadi yang namanya pujian, ya, namanya pujian itu satu sisi itu bisa memberikan semangat, dorongan, motivasi buat seseorang siapapun itu untuk bisa bertumbuh dan berusaha untuk berhasil mencapai hasil yang lebih baik lagi. Sehingga kalau kita dalam dunia kerja memang pujian itu memang masih dibutuhkan. Tapi di sisi lain, nah kalau tadi satu sisi, di sisi lain kita harus sadar bahwa pujian itu bisa jadi adalah ujian, gitu ya. Karena tadi ujian atas apa yang kita dapatkan nih dari orang lain nih, gitu kan. Tapi kita harus ingat bahwa pujian itu hanyalah milik Allah, gitu ya. Kita manusia itu cuma berusaha untuk mencapai sukses sesuai versinya masing-masing. Nah, di depan tadi ada apa sukses menurut teman-teman? Nah, itu sesuai versinya teman-teman masing-masing apa itu sukses, dan itu kita hanya berusaha untuk itu, dan tidak ada kesuksesan yang diraih secara instan. Semuanya butuh proses, ya. Jadi kalau kita di dalam melakukan prosesnya itu kita hanya berharap pujian, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa pada saat kita tidak mendapatkan pujian itu. Jadi sisi lain tadi di satu sisi adalah kita memang termotivasi, tapi di sisi lain kita harus waspada atau kita harus melihat bahwa pada dasarnya pujian itu juga adalah sebuah ujian. Demikian dari saya, terima kasih banyak untuk teman-teman atas kehadirannya dan juga aktivitasnya di sesi kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Ewing. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Coach Puji, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan informasi atau materi yang diberikan oleh Coach Puji ini memberikan tambahan wawasan ilmu buat kita semua. Oke, saatnya kita bermain Kahoot ya. Dan ingat Kahoot, saya ingatkan kembali bahwa Kahoot ini nanti akan berdampak kepada e-sertifikat gitu ya. Jadi saya nggak bisa berikan semuanya karena memang sekali lagi harus ada seleksi ya. Nggak semuanya kita berikan. Yang diberikan adalah mereka yang menyimak materinya Coach Puji dari awal sampai akhir ya. Saya akan memberikan 15 orang ya tertinggi ya, dari yang paling atas sampai yang paling level sampai 15 gitu ya. Yang urutan ke-16 sampai selanjutnya mohon maaf tidak akan saya berikan e-sertifikat tersebut. Tapi syaratnya mereka yang harus ikut di Kahoot ini harus mengisi survei tadi ya, form survei, dan menulis namanya dengan benar dan baik dan benar, sehingga nanti pada saat sertifikat akan diberikan namanya sesuai dengan apa yang sudah dituliskan. Oke, kita mulai aja. Siapkan handphonenya ya. Saya tidak perlu lagi ngajarin lagi ya cara bermain Kahoot seperti apa ya. Mudah-mudahan semua sudah bisa. Ya, silakan disiapkan handphonenya. Silakan lihat di sini adalah saya akan share ya, share screen. Silakan dicek game pin-nya ya. Oke, sudah terlihat?
Sebentar. Saya stop dulu deh. Lupa ininya nih. Pakai apa? Share sound-nya belum di. Nah. Oke, silakan. Ya. 8746938. Sudah ada Mas Asama, Septi Atika. Lagi ya, yang akan mendapatkan ini sertifikat adalah sampai dengan urutan ke-15 jika Anda menjawab dengan cepat dan benar. Oke, baru 18 orang. Yuk, cepat. Masuk. Baru 20 orang dari 33. Ada lagi? Oke, saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Berarti hanya 21 orang nih yang ikut ya. Oke, lagi yang mendapatkan hanya 15 orang ya. Kita mulai sekarang. True or false? Pada dasarnya manusia maunya serba instan. Itu masalah. Oke. Betul semua ya. Ya. Oke, iya. Pada dasarnya manusia itu maunya serba instan ya. Tadi Coach Uji bilang manusia itu malas sebetulnya ya. Oke, next. Oke, Dinda sebagai peserta yang mendahului ya pertama kali. Quiz. Pada dasarnya orang memiliki dua jenis mindset, yaitu apa aja? Dua jenis mindset. Salah tulis ya, harusnya mindset aja satu ya. Maaf. Ya, yang betul adalah fix and growth mindset ya. Next. Cuma ada 7 pertanyaan loh kita ya. Wah, disusul oleh Mas Septian ya, dibayangi oleh Mas Asaman dan Lutfi. Berikut yang termasuk growth mindset apa aja? Prestasi, acuh, usil, putus asa. Iya, prestasi jawabannya ya. Next, masih Mas Septian dibayang oleh Lutfi ya. Kenapa seseorang butuh pujian atau butuh puji? Karena memang dibutuhkan, karena diperlukan, karena manusia atau salah. Iya, karena makhluk sosial ya. Next lagi. Wah, ternyata Mas Lutfi menggantikan posisi Mas Septian ya. Pertanyaan kelima ada 7. Apa dampak positif sebuah pujian dan penghargaan atau apresiasi? Dampak positifnya apa aja?
benar semua harusnya jawabannya ya. Next lagi, coba lihat. Masih Mas Lutfi ya. Nomor 6, ekspektasi yang tinggi atau dipuji dapat menyebabkan apa? Kalau kita berekspektasi terlalu tinggi ya, ingin dipuji terus, akan menyebabkan apa? Oke, ya jawabannya adalah benar semua ya. Nah, ini terakhir ya. Wah, Mas Septian tadi sama ya. Terakhir nih. Ini ada apa ya ini? Next. Terakhir ya. Pujian sebaiknya diberikan secara spesifik. Salah. Oke, betul ya jawabannya ya. So, yang menang adalah siapa? Nah, ini yang pertama adalah ada siapa ini? Agen RT. Juga adalah Titin. Kedua adalah yang pertama adalah siapakah dia orangnya? Septia. Oke. Bentar, saya tutup dulu ya. Oke ya, teman-teman. Masih di mute, Mas Ewing. Mohon maaf. Nah. Lagi ada apa? Gangguan teknis ya. Tadi katanya diedit, katanya itu podiumnya. Apa podium ini? Ya, terima kasih ya teman-teman. Selesai sudah webinar kita hari ini ya. Jangan lupa tadi saya udah. Pengumumannya tadi Kahutnya nggak ada. Tadi belum ya? Belum. Pemenangnya belum. Oh sorry, maaf. Ini ada nih. Tadi apa ada sedikit gangguan. Tiba-tiba jadi Mas Awan pemenangnya. Mana ya tadi ya? Sebentar ya. Nanti terbalik dari urutan 21 dulu nih pemenang. Jadi saya pemenangnya. Mas Sofian ya ini. Back to podium. Oh, sebentar, ini podiumnya nih. Saya memuji ya. Mas Didi, kacamatanya bagus Mas Didi. Jadi lebih ganteng. Cie. Terima kasih Pak. Ujian ya Pak. Nah, Ujian. Lihat belum? Ini ya. Mbak Titin luar biasa, Mas Nah, pemenangnya pertama lah Mas Septian, ada Mas Lutfi kesalip, Mas Lutfi. Kesalip di pertanyaan terakhir, Pak. Batu jangan-jangan dihapus tuh sama Mas. Sinyal itu, Pak. Makanya minta ulang dia itu. Ini ya pemenangnya ya. Oke. Selamat bagi 3 pemenang mendapatkan pulsa 50.000 ya. Dan pemenang berapa tadi Mas Evin? Pemenangnya berapa? Pulsa 50.000. Wow, sedikit itu. Pemenang pertama 150. Aduh. Pemenang kedua 100, pemenang ketiga 50 ya. Oke. 150, 100, 150. Tulis ya Mama ya. Juga dapat Pak. Yang bertanya 50.000. Yang bertanya dapat buku, saya mah dapat buku. Alhamdulillah. Iya, Pak. Iya. Makasih ya, Pak. Makasih Pak Puji. Siap. Saya runner up nggak dapat Pak. Runner up 100. Juara 1 150 ya. Dapat laris ya. Juara pertama di itu tuh. Juara pertama yang Mbak Ani, Mbak Muriani. Juara pertama di IS. Pak. Nomor 5. Juara 3 tuh AGNR siapa tadi ya? Ya, Agnes bukan? Siapa? Agnes. Namanya yang ini ya, Mbak. Kirain siapa? Buru-buru dulu saya. Iya. Oke, jadi selamat buat Septian, dapat tadi 150.000, juara 2-nya Mbak Titin 100.000 dan Agnes 50.000 ya. Dan 15 orang yang
dari atas saya sampai 15 ke bawah ya akan mendapatkan e-sertifikat. Nanti saya akan umumkan di grup ya. Silakan join di grup kalau mau ini. Kalau mau tahu detailnya. Nanti grup juga nggak akan lama-lama. Setelah 2 hari saya akan bubarkan grupnya. Baik, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang telah bergabung dan buat Coach Puji yang telah melakukan sharingnya tentang pujian dan ujian. Sekali lagi, moga-moga ini kita mendapatkan wawasan yang lebih baik lagi mengenai bagaimana kita memberikan pujian dan menerima pujian ya. Terima kasih Kang Redi atas fasilitas acaranya ini. Ya. Ada yang sama namanya mas saya tuh. Saya Redi Ahmad, ini Dedi Ahmad ini. Oh iya. Oh iya ya. Beda dikit ya. Dibalik ya. Dikit nih. Beda nasib aja Pak. Beda nasib. Insya Allah lebih baik Mas Dedi ini. Masih muda dia. Ya. Masih panjang. Oke. Baik, terima kasih ya semuanya. Terima kasih Pak. Kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih semua. Terima kasih Coach. Terima kasih atas ilmunya.